David De Gea dipastikan hengkang dari Manchester United setelah mengabdi selama 12 tahun. Kepergian De Gea cukup mengejutkan mengingat di musim lalu dia tampil gemilang berseragam setan merah. Di sisi lain, perginya David De Gea sekaligus mengakhiri skuad juara Manchester United di musim 2012-2013. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap hengkangnya David De Gea sebagai berikut. Datang dengan ekspektasi tinggi. Pada tahun 2011 yang lalu, Manchester United mendatangkan David De Gea dari Atletico Madrid. Kiper asal Spanyol ini diproyeksikan menjadi pengganti dari Edwin van der Sar yang memutuskan untuk pensiun. Pelatih setan merah saat itu yakni Sir Alex Ferguson memuji David De Gea sebagai kiper berkualitas. Dia mengatakan jika David De Gea bakal bisa menggantikan peran dari van der Sar di masa depan. Nggak heran kalau Sir Alex berani menebus De Gea dengan mahar 18 juta pound sterling. Saat itu pemain kelahiran Madrid ini menjadi kiper termahal kedua di dunia setelah Gianluigi Buffon. Ferguson sebenarnya ingin mendatangkan Manuel Neuer ke Old Trafford, namun Eric Steele saat itu menyarankan sang pelatih untuk lebih memilih David De Gea. Steele mengatakan kalau David De Gea bakal lebih baik dari Manuel Neuer dalam 3 tahun ke depan. Ekspektasi besar yang diberikan Steele gagal ditunaikan dengan baik oleh David De Gea. Di awal karirnya bersama setan merah, mantan kiper Atletico Madrid ini kerap melakukan blunder yang konyol. Salah satunya terjadi di laga Community Shield menghadapi Manchester City. Akibat blundernya itu, posisi David De Gea sebagai penjaga gawang utama harus tergerus oleh kiper kedua Andres Lindegaard. Para penggemar pun mencap kalau sang kiper adalah pembelian yang gagal. Tampil konsisten dan menjadi legenda. Walaupun dicap sebagai pembelian yang gagal, David De Gea punya mental baja yang pantang menyerah. Dia pun berusaha untuk meningkatkan performanya dengan berlatih secara keras. Wayne Rooney bahkan memuji mentalitas David De Gea yang gak jatuh meskipun dihujat banyak orang. Mantan bomber Manchester United itu yakin kalau David De Gea bisa bangkit seandainya diberikan kesempatan. Hasilnya, David De Gea pun mulai kembali mendapatkan kepercayaan dari Sir Alex. Di musim 2012-2013, kiper kelahiran 1990 itu menjadi kiper utama dengan mampu menggeser posisi dari Lindegaard. Dia perlahan bisa tampil konsisten dengan 11 kali clean sheet dari 28 pertandingan. Ferguson pun gak sungkan-sungkan memuji David De Gea yang kerap menjadi penyelamat Manchester United. Penampilan apik dari David De Gea itu pun mampu mengantarkan setan merah merengkuh gelar juara Liga Inggris. Sosoknya pun semakin vital di bawah mister gawang Manchester United. David De Gea bahkan mampu mengangkat performa setan merah yang anjlok dalam beberapa musim. Puncaknya terjadi di mana dia kerap dinobatkan sebagai pemain terbaik sebanyak 4 kali. Selain menjadi pemain terbaik, David De Gea juga pernah masuk dalam skuad terbaik Liga Inggris sebanyak 5 kali. Drama perpanjangan kontrak. Walaupun tampil gemilang, setan merah sempat ingin mendepaknya di tahun 2019. Beruntung Ole Gunnar Solskjaer masih ingin memperpanjang kontraknya sampai dengan tahun 2023. Kini setelah kontraknya berakhir, setan merah kembali diisukan bakal mendepak David De Gea. Alasannya proses perpanjangan kontraknya nggak kunjung dirampungkan oleh manajemen. Mereka juga masih ragu memperpanjang kontrak David De Gea karena tuntutan gajinya. Kabarnya kiper kelahiran 7 November itu punya kisaran gaji besar yakni mencapai 375.000 pound sterling per pekan. Hal itu menjadikan David De Gea sebagai pemain dengan bayaran terbesar di Manchester United. Namun para legenda setan merah menuntut manajemen untuk memperpanjang kontraknya. Pasalnya David De Gea dianggap sebagai salah satu kiper terbaik setan merah. Dwight Yorke bahkan gak segan-segan menyebut kalau manajemen gak menghormati De Gea yang dianggap sebagai legenda. Menurutnya, David De Gea seharusnya bermain sampai pensiun bersama Manchester United. Rio Ferdinand juga turut menyampaikan komentar terkait rumitnya situasi De Gea. Ferdinand menyarankan untuk David De Gea supaya bertahan karena setan merah kesulitan mencari kiper baru. Dia mengaku cukup kecewa seandainya setan merah nggak memperpanjang kontraknya. Nggak disukai banyak pihak. Kehadiran David De Gea di skuad setan merah nggak disukai oleh banyak pihak, termasuk Erik ten Hag yang nggak memasukkan David De Gea ke dalam skuadnya untuk musim depan. Erik ten Hag mengatakan jika David De Gea merupakan salah satu kiper yang kuno.
Pasalnya, penjaga gawang asal Spanyol ini nggak bisa memegang bola terlalu lama di jantung pertahanan. Sedangkan Erik ten Hag sangat menyukai kiper yang bisa membuild up serangan dari belakang. Selain itu, performa De Gea di musim ini juga dianggap kurang memuaskan. David De Gea kerap melakukan blunder fatal di sejumlah laga-laga penting setan merah. Padahal dia dinobatkan sebagai kiper terbaik dengan torehan 17 clean sheet di ajang Premier League. Akibatnya, Erik ten Hag pun lebih memilih untuk mencari sosok kiper baru di musim panas ini. Dia dikabarkan mengincar Andre Onana yang kini membela Inter Milan. Erik ten Hag juga sudah mengetahui kualitas Onana saat dirinya masih menukangi Ajax Amsterdam. Selain gak masuk ke dalam rencana, De Gea juga dituntut pergi dari beberapa legenda, termasuk Roy Keane yang secara terang-terangan gak menyukai gaya bermain David De Gea. Dia menyebut jika kehadiran David De Gea bisa menghambat setan merah untuk meraih prestasi. Pasalnya, sang pemain dinilai sudah banyak melakukan kesalahan di bawah mister gawang. Berakhirnya skuad juara Manchester United. Setelah melewati proses negosiasi yang rumit, David De Gea dinyatakan cabut dari Manchester United. Kepastian tersebut diumumkan di laman resmi klub pada hari Sabtu kemarin. Itu artinya hilanglah sudah skuad juara Manchester United di musim 2012-2013. Sebelumnya, David De Gea menjadi orang terakhir yang masih tersisa dalam skuad juara tersebut. Sebagai informasi, di musim tersebut Manchester United berhasil meraih gelar juara Liga Inggris. Saat itu, skuad Red Devils masih dihuni oleh beberapa pemain-pemain bintangnya, mulai dari Paul Scholes, Michael Carrick, Robin van Persie hingga Nemanja Vidic. Namun, sejak saat itu setan merah belum pernah meraih gelar juara Premier League hingga saat ini. Masih belum diketahui pasti pelabuhan baru De Gea yang selanjutnya. Rumornya sudah ada beberapa klub yang berminat untuk menggunakan jasanya. Salah satunya adalah Fenerbahce dan juga raksasa Arab Saudi yakni Al Nassr. Kedua klub tersebut dikabarkan masih melakukan negosiasi dengan perwakilan David De Gea. Di sisi lain, David De Gea juga pernah menolak tim besar saat masih aktif berseragam Manchester United. Dia pernah menangguhkan tawaran dari Real Madrid yang terjadi di tahun 2019. Namun kesetiaan itu harus berakhir setelah dirinya nggak dihargai oleh setan merah. Setelah 12 tahun mengabdi, David De Gea mengakhiri catatan manisnya dengan torehan 190 clean sheet. Selain itu, dirinya juga mengoleksi beberapa trofi-trofi bergengsi untuk setan merah, mulai dari Premier League, Europa League, FA Cup, Carabao Cup hingga Community Shield. Gak cuman itu, David De Gea juga pernah meraih Golden Glove sebanyak 2 kali. Hal itu terjadi pada tahun 2018 dan juga tahun 2023. Itulah ulasan kronologi lengkap kepergian David De Gea. Bagaimana pendapatmu? Apakah De Gea akan kembali bersinar di klub barunya nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.